Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, supaya kami Tuhan pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami Tuhan untuk beribadah bersama di siang hari ini melalui via Zoom. Terima kasih Tuhan. Bicara di dalam roh hati kami yang terdalam, dan biarlah Engkau menerjemahkan lebih dalam lagi dalam setiap pemikiran kami yang sangat terbatas ini, supaya kami mengerti maksud Tuhan di siang hari ini. Karena segala hormat pujian hanya bagi nama Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan dan siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Wah, sebentar ya. Ini jelas nggak ya suara saya? Jelas ya? Kalau ini, kalau gambarnya jelas ya, Justin ya? Jelas. Ya. Oh, baik, siap-siap. Wah, udah siap. Apa kabar semuanya? Wah, saya senang bertemu dan berjumpa dengan saudara semua. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dan biarlah hari ini apa yang Tuhan sampaikan, boleh Bapak Ibu semua mengerti apa yang Tuhan nyatakan hari ini. Ya, ada pesan Tuhan bagi saudara semua. Kita siap ya dengar firman Tuhan. Judulnya, temanya hari ini adalah tetap bersyukur di masa yang sukar. Katakan apa saudara? Bilang sama suami istri yang ada di rumah masing-masing, ya, saudara yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, katakan kiri kanan, katakan tetap bersyukur di masa yang sukar. Amin. Saudaraku, hari ini kita sudah memasuki hari ke-86 di tahun 2022. Kita tahu ya, Januari 31 hari, Februari 21 hari, hari ini kita tanggal 27. Jadi kita sudah memasuki hari ke-86. Tinggal 274 hari lagi untuk masuk ke 2023. Jadi ini masih awal nih saudara ya. Nah, mari kita mempergunakan waktu kita ke depan ini saudara dengan ketepatan, dengan kecermatan, dan dengan kehati-hatian. Nah gitu ya, Tuhan beri kita kesempatan di tahun ini saudara ya, setiap tahun Tuhan kasih waktu. Di sini tertulis saudara ada 31.536 detik. Ada menit, ada jam, ada minggu, ada hari, ada bulan. Jangan sampai terlewatkan satu detik pun tanpa bersama dengan Tuhan. Jangan kau lewatkan satu menit pun tanpa dengan Tuhan. Jangan sampai kau lewatkan satu jam pun tanpa dengan Tuhan. Jangan pernah kau lewatkan satu minggu tanpa Tuhan, satu hari tanpa Tuhan, satu bulan tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan, amin saudara. Kita butuh Tuhan, yes, amin. Nah Tuhan berkata pergunakanlah waktu yang ada saudara. Kenapa? Ya, harus kita pergunakan waktu yang ada. Kita harus selektif dengan waktu yang ada. Harus sebijak mungkin saudara kita menggunakan waktu. Kenapa saudara? Kita buka firman-Nya di Efesus 5 ayat yang ke-16. Berkata demikian saudara, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat, kata saudara. Firman berkata dengan jelas bahwa hari-hari adalah jahat jika kita tidak mempergunakan waktu dengan baik. Nah saudaraku, hari-hari akan semakin jahat apabila kita tidak bijaksana menggunakan waktu yang ada, saudaraku. Apabila kita tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan, hari akan menjadi jahat, saudara. Ya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu, maka hari-hari itu akan menjadi jahat. Nah, semua bangsa hari-hari ini, saudara, sedang ada di dalam masalah yang besar. Ya, dalam masa kesukaran, saudara. Sama-sama sedang menghadapi pandemi. Nah, ini udah 2 tahun pandemi belum berakhir juga, saudara. Ya, semua bangsa sedang menghadapi pandemi, termasuk Indonesia. Ya, sama-sama menghadapi krisis ekonomi. Ya, resesi ekonomi secara global. Ya, sama-sama menghadapi krisis keamanan. Masih ada saudara teroris-teroris merajalela di mana-mana. Ada krisis keamanan. Ya, belum lagi akhir-akhir ini saudara di Indonesia cuaca mulai buruk saudara. Ya, banyak musibah-musibah alam. Ada angin besar, ada banjir besar, ada gunung meletus saudara ya. Ya, semua memang tidak terjadi tsunami, tetapi ini tanda-tanda cuaca buruk saudara, dan masih banyak yang lain saudara.
Nah, jika saudara mendengar hal ini, ya, mendengar kabar ini, apa yang terjadi? Pasti cemas, pasti kita khawatir, pasti kita takut. Ada yang takut, saudara, mendengar banyak musibah yang terjadi? Saudara Asa punya teman, punya sahabat, saudara, sudah 2 tahun dia nggak pernah keluar rumah. Dia takut dengan COVID-19, saudaraku ya. Sudah 2 tahun dia bertahan. Ya, ada juga saudaraku, ya, hanya di rumah saja bertemu dengan orang-orang sekitar di rumah itu saja. Anaknya di luar rumahnya dia nggak mau ketemu, saudara. Jadi hanya pembantu dia dan suaminya saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada satu hal yang pasti. Nah, ini dia ya. Ya, kalau saudara mengalami kecemasan, ketakutan, ada satu hal yang pasti. Ya, yang pertama adalah sekali-kali kata Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini pasti, saudara. Ya, aku menyertaimu kata Tuhan. Aku menolongmu. Katakan yes. Katakan yes. Aku melindungimu kata Tuhan. Artinya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata di setiap waktu. Amin. Penyertaan Allah itu cukup dan sangat sempurna dalam hidupmu. Ya. Kemudian juga yang pasti adalah saudaraku, apapun yang terjadi semuanya ya dalam pengamatan Tuhan, semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi itu pasti. Ya, semua ditetapkan oleh Tuhan. Ya, sudah ditetapkan Tuhan. Sudah menjadi penggenapan daripada firman Tuhan bahwa akan ada masa yang sukar. Mari kita lihat firman-Nya. Kita buka firman-Nya di 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan demikian, saudara. Ya, dikatakan demikian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Halo? Masih hidup? Masih ya? Ya, akan datang masa yang apa, saudara? Masa yang sukar. Kata masa yang sukar dalam bahasa Yunaninya adalah kalepos. Kalepos artinya, saudara, masa yang amat sukar. Masa kesusahan besar, itu kalepos. Ya, sudah suatu keadaan yang chaos, yang tidak bisa lagi dikontrol, dikendalikan oleh manusia. Itu kalepos, saudara. Masa yang sukar. Boleh diklik, saudara. Ya, ini COVID-19 ini tidak ada yang bisa memprediksikan akan terjadi pandemi, saudara. Chaos, saudara. Semua kacau. Ya, kacau di bidang ekonomi, kacau di bidang politik, kacau di bidang sosial, kacau di bidang alam, dan sebagainya, saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa datang masa yang sukar? Nah, ya, jawabannya adalah karena fokus manusia, ya, hidupnya bukan lagi kepada Tuhan. Fokus hidupnya tidak kepada Tuhan. Pada ketakutan tadi, pada masalah tadi, saudara, ya, pada kecemasan tadi, ya, pada kekhawatiran tadi, fokusnya ke situ, maka terjadi masa yang sukar. Saudaraku, mari kita lihat, saudaraku, ya, fokusnya kepada masalah. Katakan sama-sama, saudara ya, kita akan profetik, kita sama-sama katakan masalah, ada di bawah telapak kaki saya orang yang benar. Katakan yes. Katakan yes. Amin. Sekali lagi, masalah ada di bawah telapak kaki kita orang yang benar. Kita injak aja masalah, kita menari-nari di atas masalah. Jangan sampai masalah nindih kita, sehingga kita ini, saudara, tertekan hidupnya. Karena kekhawatiran tadi, karena ketakutan tadi. Saudara, kita hidup di bawah ketakutan. Maka firman Tuhan tadi katakan, memang ada masa yang sukar, saudara. Ya, takut kerumunan, takut kena COVID, takut di PHK, saudara. Takut sakit nggak sembuh-sembuh, saudara. Dagangan nggak maju-maju, saudara. Rumah tangga mulai goncang. Takut semuanya. Fokusnya kepada masalah. Katakan masalah kecil. Katakan masalah kecil. Kenapa? Karena kita punya Tuhan besar. Lebih besar dari masalah kita, saudara. Nanti saya akan ceritakan bagaimana saya dalam pergumulan sakit saya, saudara. Saya mengalami 3 kali kelumpuhan, saudara. Mari kita lihat nanti, saudara.
Banyak yang fokusnya, saudara, pada mamon, pada cien, ya, pada hepeng, pada money, pada kekayaan yang ada, pada harta yang ada. Sehingga terjadi kesukaran karena fokusnya ke situ. Pepatah katakan time is money, no money no dong, katanya. Nggak ada uang minta sana sini. Saudaraku, banyak yang lakukan seperti itu. Saat-saat ini orang memang perlu pegang uang cash, perlu saudara. Ya, perlu uang cash. Banyak aset nggak bisa dijual, saudaraku. Ada yang numpuk harta, ada yang numpuk duit. Saya pernah ke satu jemaat, saudara, saya pernah datang ke satu teman, saudaraku, lalu tiba-tiba dia nawarin, mau tuker uang nggak? Jadi dia seperti bank gitu, saudara ya. Ternyata di rumahnya, di kamarnya, begitu buka kamarnya, saya sampai terkaget-kaget, saudara. Belum pernah lihat uang sebanyak itu, setumpuk itu yang ada di dalam lemari, saudaraku. Ada yang numpuk duit di lemari. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan, saudara, uang nggak bisa dibawa pulang kalau kita dipanggil sama Tuhan. Jadi fokusnya kepada mamon, ya. Apalagi dalam keadaan pandemi gini, saudara, ada yang benar-benar kerja dirumahkan, ya, dirumahkan alias PHK, ya. Ada yang benar-benar kerja di rumah, WFH, ya. Ada yang benar-benar, saudara, bekerja tapi gaji dipotong, terima cuma 50%, ya, ada yang 75%, ada yang 25% dan sebagainya. Apakah ada yang berkata, waduh, nggak ada uang rasanya pusing nih? Ada nggak yang berkata gitu? Nggak ada uang kayak mau mati nih. Halo, saudaraku pernah berkata begitu, keluar kata-kata itu, kayaknya kalau nggak ada duit, nggak ada cien nih, nggak ada money nih, aduh susah nih hidup nih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan fokus ya kepada mama. Fokus kepada Tuhan yang luar biasa, penyedia. Dia Jehovah Jair, Allah penyedia dalam hidupmu. Ada juga yang fokusnya kepada kepentingan diri sendiri. Maka hari-hari menjadi jahat, maka menjadi sukar dalam keadaan. Kenapa? Terlalu egois, saudara. Ya, yang dipikirin aku, diriku, dan saya. Kata orang Jawa bilang podo wae gitu, saudara ya. Yang dipikirin saya lagi, saya lagi, saya lagi. Aku, diriku, dan saya. Ya dia juga, saudara. Ya, nggak lagi memiliki kepekaan, tidak lagi memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ya, kalau orang Sunda bilang sabodo teuing, saudara. Bodoh amat gitu dengan orang lain. Yang penting, saudara, ya, hidupku gitu ya, saudara, ya, tercukupi, semuanya tercukupi. Orang lain susah, nggak penting, nggak perlu diperhatikan. Ada yang begitu. Fokusnya kepada kepentingan diri sendiri. Ya, tidak memiliki kepekaan, sekali lagi, nggak peduli dengan orang lain. Jelas-jelas di depan mata kita nih, saudara, ada orang yang perlu bantuan. Saudaraku, kalau ada orang yang ada di hadapan saya, ya, dia meminta pertolongan, itu artinya ya Tuhan memampukan saudara untuk memberkati dia. Karena kalau di luar banyak orang-orang yang susah tuh banyak, tapi yang diperhadapkan dengan saudara tuh nggak banyak. Nggak banyak, saudara. Kalau sampai ada yang diperhadapkan dengan saudara, orang yang susah perlu bantuan, artinya Tuhan mampukan saudara untuk bisa menjadi saluran berkat buat mereka. Yang percaya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yes, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ada seorang pengusaha pelit, kikir, medit, saudaraku ya. Ya, tiba-tiba saudaraku ya, dalam masa pandemi gini semua aset mau dijual, nggak bisa dijual, nggak laku, saudara. Ya, sekali ada yang mau, saudara, dia pertimbangkan lagi segala macam, saudara, sampai akhirnya nggak kejual-jual. Ribut dengan istrinya, ribut dengan anaknya. Dia kabur, dia pergi dari rumahnya, saudara. Tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya. Dia tinggal di satu apartemen, saudaraku. Selidik demi selidik, 2 hari kemudian, apartemennya sudah berbau busuk. Artinya apa? Dia meninggal dunia tanpa diketahui oleh yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terlalu pelit sama keluarga. Yang dipikirin uang, dan uang. Saudaraku, bagi anak-anak Tuhan, uang itu punya kaki. Katakan punya kaki. Uang kejar kita, bukan kita kejar uang. Yang setuju katakan yes. Yes, amin, saudaraku. Ada juga yang fokusnya kepada kedagingan, kepada hawa nafsu. Jelas Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan bahwa
perbuatan daging telah nyata, dikatakan ada percabulan, terjadi masa kesukaran, terjadi percabulan, ada kecemaran, hawa nafsu terjadi, penyembahan berhala, saudara, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, saudaraku, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, bahkan percideraan, roh pemecah belah, saudara, ada kedengkian, ada kemabukan, saudara, pesta pora dan sebagainya. Apa peringatan Tuhan terhadap semuanya ini? Kuperingatkan kepada kamu, katanya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat apa, saudara, bagian dalam kerajaan Allah. Wow, orang yang fokus ya kepada hawa nafsu daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasih lihat Tuhan, mari kita sadari, saudara, bahwa di masa pandemi ini, saudara, ya, Tuhan sedang memberi saudara kesempatan. Saya juga diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Pertama, memperbaiki kualitas iman percayamu kepada Tuhan. Ya, memperbaiki, saudara, ya, supaya apa? Berkenan di hatinya Tuhan. Ya, waktumu untuk mencari Tuhan. Ayo segera ya, memperbaiki kualitas imanmu yang tadinya, saudara, ya, saudara hanya doa makan, doa tidur, hanya doa sebentar, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Mulai sekarang, saudara, mulai ya mendoakan, bukan hanya suami, bukan hanya istri, anak-anak, tapi mulai orang tua didoakan. Saudara-saudara, ada beban-beban apa didoakan? Doa buat bangsa dan negara, saudara. Saya sedang berdoa buat bangsa dan negara selama 1000 hari. Ini sudah hari yang ke-400 sekian, saudara. Kita harus benar-benar, saudara, konsisten terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Amin, saudaraku. Saudara berdoa buat keluargamu. Ayo tingkatkan jam-jam kau baca firman. Jam-jam engkau memuji, memuliakan Tuhan. Bikin mesbah doa semakin ditingkatkan. Wow. Ya, Tuhan sedang memberi kesempatan kita itu justru bukan dalam ketakutan, dalam kecemasan tadi, saudara. Ya, bahkan saudara, Tuhan sebenarnya sedang memberi kesempatan kepada kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus, katanya, berani berkata tidak pada dosa. Ya, mungkin yang dulunya ya, saudara, background saudara dulu masa lalunya tukang judi, jangan balik lagi judi, saudara, ya. Dulunya tukang mabok, ya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah lahir baru, jangan balik lagi ke kubangan, saudara. Jangan balik lagi ke sana, saudara. Ayo bisa berkata tidak pada dosa. Dosa apa? Saudara tahu. Ya, saudaraku, kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Sebab kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Saudara, ini suratan Kristus terbuka yang bisa dibaca semua orang. Kalau saya lihat Pak Vitalis, ini saya bisa melihat bagaimana kasih Tuhan ada pada Bapak Vitalis. Ya, kalau saudaraku melihat saya, mungkin saudara melihat ada Kristus di dalam saya. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Bisa dibaca orang. Coba kalau kita maki-maki, mukanya udah kayak pepaya busuk. Muka kita harus kayak delima merekah, saudara, ya. Jangan kayak pepaya busuk, nggak enak, saudara, ya. Udah usianya kita udah bertambah-tambah, makin kerut-kerut, udah susah, saudara. Aduh, makin nggak enak, ya. Ya, jadi delima merekah, sukacita luar biasa. Amin. Nah, saat ini Tuhan juga sedang memberi kesempatan supaya kita nih bisa segambar serupa dengan Kristus, artinya memiliki karakter Kristus. Kristus yang penuh kasih ya kita juga berbuat kasih. Kristus yang bisa mengampuni, yang selalu mengajarkan pengampunan, ya kita harus mengampuni, saudaraku. Ya, ada yang berkata gini, sampai mati gue nggak mau ngampuni dia. Sampai mati, bilang gitu, saudara. Sampai mati. Benar-benar udah mau mati, nggak bisa mati, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara dulu dia ditabok sama daging babi. Ini ceritanya lucu, saudara, ya. Jadi ada satu mertua, saudara, ya, dia biasa suka bikin bakso babi, saudara. Tiba-tiba dia bilang sama mantunya, tolong beliin bakso babi, cucu mau datang. Wah, tiap Sabtu itu dia bikin bakso babi, enak banget, saudara. Mantunya kan udah biasa bertahun-tahun tinggal sama dia. Mantunya selalu berkata, oke, mah, nah satu kilo ya, mah. Iya. Tapi hari itu, saudara, dia kepengen daging sapi, bukan babi. Mantunya taunya mamanya selalu beli daging babi. Dibeliin daging babi, saudara. Begitu datang daging babi, marah, saudara, ya. Mertuanya. Akhirnya saking marahnya, saudara, ya, dia ambil daging babinya, lalu dilempar ke muka mantunya.
sakit hati sampai mati nggak mau ngampun ya saudara. Tuhan kasih kesempatan kita saudara ya memiliki karakter seperti Kristus, harus bisa mengampuni. Katakan amin. Nah pertanyaannya lagi nih ya saudara, kenapa krisis ekonomi di Indonesia nah tidak sedalam negara lain? Coba cek, ada Filipina, ada Thailand, ada negara-negara Eropa yang lain ya, ada Singapura saudaraku. Kenapa tidak sedalam negara kita? Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena ada saudara dan saya yang berdoa buat bangsa dan negara. Yang berdoa katakan amin. Katakan amin. Yang berdoa saudara katakan amin. Tidak ada saudara yang berdoa untuk bangsa dan negara, maka krisis ekonomi di Indonesia tidak sedalam negara-negara lain. Dan juga ada PPKM. Saudara jangan sampai PPKM artinya buruk. PPKM artinya apa saudara? Percaya pasti Kristus menolong. Katakan percaya pasti Kristus menolong. Yes, amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini ada 4 hal, ada 5 poin yang mau saya sampaikan ya untuk saudara. Ya, bagaimana sikap hati yang benar dalam menghadapi kesukaran. Nah, gimana sikap kita nih sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kesukaran? Tentu saja yang pertama adalah tetap mengucap syukur. Maka tadi pujiannya luar biasa. Ku bersyukur Bapa. Apa? Ku bersyukur Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus bisa mengucap syukur kepada Allah. Firman-Nya berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa? Itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki kita mengucap syukur. Di dalam apa? Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ketika kita dalam keadaan baik-baik, oh gampang ucap syukur. Ketika kita berhasil, oh gampang. Ketika kita dikasih cian, gampang. Ya, ketika kita terima terima fee, wah gampang ucap syukur ya. Semua kebutuhan tercukupi, gampang ucap syukur. Orang mudah sekali mengucap syukur. Dapatkah kita mengucap syukur ketika kita terancam dan takut di PHK? Dapatkah kita mengucap syukur ketika gajimu di kantor dipotong? Dapatkah engkau mengucap syukur ketika engkau sakit dan merasa belum sembuh-sembuh? Dapatkah engkau mengucap syukur ketika di masa tuamu saat ini terlihat mungkin makin tua, pendengaran masih berkurang, penglihatan berkurang, juga tenaga berkurang? Bisakah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Atau ketika kita mengalami penderitaan saudara ya, atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi? Pandemi 2 tahun ini banyak memakan nyawa, saudara. Berapa banyak keluarga-keluarga yang juga ada yang kehilangan kekasih-kekasih keluarga, ya, pulang ke rumah Tuhan, saudara. Dapatkah kita mengucap syukur ketika divonis mati? Saya ini pelayanan misi. Saya sering pelayanan ke penjara-penjara. Ketika waktu itu saya pernah ke penjara di Cilacap itu, saudara ya. Nusa Kambangan saudara ya, ada satu pria namanya Aukudili yang ditembak mati saudara, divonis mati, tapi dia bisa mengucap syukur, bahkan dia menyanyi Amazing Grace. Dia tahu Tuhan hadir sekalipun dia harus mati ditembak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa pertanyaannya kita harus mengucap syukur? Nah saudara, kenapa harus mengucap syukur? Ya, karena apa saudara? Mari kita lihat saudaraku ya. 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan gini saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kenapa kita mengucap syukur? Tuhan baik. Katakan Yesus baik. Amin saudaraku. Yesus baik, dia sudah selamatkan saudara. Ya, kita diselamatkan saudara ya. Sekali lagi saudara, ya, bukan karena kitanya baik, Yesusnya yang baik, ya. Yesus selamatkan saudara. Nggak bisa dibeli dengan uang, dengan cian, dengan money, dengan apapun juga. Keselamatan ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan Mazmur 34 berkata gini, Mazmur Daud, kecaplah dan lihatlah, apa saudara? Betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan baik. Mengapa kita mengucap syukur? Tuhan baik, saudaraku. Ya, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, kata kecaplah bahasa Ibrani adalah ta'am, yang artinya merasakan. Ya, sedangkan kata lihatlah saudara, ya, dalam bahasa Ibrani ra'ah, artinya ya kita memperhatikan, kita memeriksa saudara. Jadi apa yang kita rasakan? Saudaraku, kebaikan Tuhan. Ya, apa yang kita rasakan? Kebaikan Tuhan.
Dalam situasi berat sekalipun pada umumnya memang orang menjadi kalut, menjadi takut, menjadi frustasi dan sebagainya. Tapi berbeda yang dirasakan oleh Daud, saudaraku. Daud mengecap kebaikan Tuhan bukan karena pada waktu itu Daud jadi raja atas Israel, bukan. Daud bisa mengecap kebaikan Tuhan, saudara, ketika dalam situasi dia justru lagi gundah gulana, sedang dalam, mungkin dia juga Daud ada ketakutan, saudara, dia sedang melarikan diri dari kejaran Saul. Ya, dia berusaha dibunuh oleh Saul. Saudaraku, ya, tapi Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, saudara. Dia memuji Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, saudara. Ya, Daud bisa mengecap kebaikan Tuhan, saudara, ya, ketika dia dalam penderitaan. Bukan hanya dikejar oleh Saul saja, saudara. Dia juga, saudara, dia lari ke daerah Filistin. Tragis sekali nih. Ternyata Raja Filistin mengenali Daud, pembunuh pahlawannya Filistin, saudara, Goliat. Dia tahu, dikejar juga tuh si Daud, saudara. Ya, mau dibinasakan juga itu si Daud, saudara. Ya, jadi Daud mengucap syukur kepada Allah bukan dalam keadaan tenang-tenang dan baik-baik saja. Bagaimana dengan saudara? Kita mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Daud mengarahkan pandangnya kepada Tuhan. Daud bisa kuat, saudara. Dia bisa tegak berdiri di atas kebenaran, saudara. Sekalipun dia menghadapi kesukaran. Daud tahu betul, saudara, ya, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya, dulu aja Tuhan campur tangan, saudara, ya, saat Daud berperang melawan musuh, ya, diberi kemenangan. Masa sekarang enggak, gitu, saudara, ya. Daud yakin, saudara, ya, sang Tuhan yang disembah. Saudara percaya bahwa Yesus yang saudara sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes, amin. Ya, untuk itu, saudaraku, Daud terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tips buat saudara, jangan hanya memandang kepada besarnya masalah. Jangan terpaku pada kesulitan yang ada pada saudara saat ini. Tapi pandanglah kepada Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya untuk menopang saudara, untuk menolong saudara. Amin. Ingat baik-baik. Katakan sama-sama, profetik lagi ya. Ngomong nih, ini ada yang berdua-berdua nih. Ngomong begini, banyak masalah, bilang banyak masalah, banyak mujizat. Amin. Sedikit masalah, sedikit mujizat. Tidak ada masalah, nggak ada mujizat. Wow, saudara. Ya, banyak masalah, banyak mujizat. Saudara, nggak ada masalah, nggak ada mujizat, saudara. Ya, karena melalui apa? Melalui masalah yang terjadi kita bisa, saudara, melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Berikutnya, saudara, ya. Karena Daud mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur karena memang kehendak Tuhan kita mengucap syukur. Kehendak Tuhan memang kita mengucap syukur. Apa yang dikehendaki, saudara? Apa yang dikehendaki? Supaya kita berpikir positif. Supaya kita tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak ngoceh-ngoceh gitu, saudara, ya. Ya, supaya kita tetap percaya pada kuasa Tuhan. Dan satu hal lagi, saudara, ya, Daud mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Itu sudah menjadi gaya hidupnya si Daud. Nah, saudara menjadi orang-orang Kristen harus gaya hidupmu bersyukur kepada Allah. Katakan bersyukur kepada Allah. Itu sudah menjadi gaya hidupmu. Saya teringat ada seorang nenek nih, saudara, seorang nenek. Gaya hidupnya dia selalu kalau bangun tidur dia mengucap syukur sama Tuhan. Nah, ya, tiap bangun ya dia mengucap syukur. Tapi anehnya dia mengucap syukurnya di depan pintu rumahnya dia. Jadi kalau dia buka pintu, saudara, dia baru mengucap syukur di sana. Supaya apa? Tetangganya, rupanya ada tetangganya, saudara, ya, ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi nenek ini mau menyatakan apa ya? Mau bersaksi atau misalnya mau menginjil tapi agak sulit, saudara, ya. Ya, mungkin dia ditolak karena sudah tua. Akhirnya dia kebiasaan berdoa, gaya hidupnya berdoa sambil mengucap syukur. Dia buka pintu rumahnya, ya. Dia berkata, "Tuhan, aku mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Aku bisa nafas, bisa dapat kekuatan baru." Dia berdoa begitu. Tiba-tiba tetangganya yang ateis teriak, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada, gitu, saudara. Si nenek ini ingin membuktikan kalau Tuhan itu ada, saudara. Caranya gimana? Dia bingung, saudara. Gimana caranya? Dia pergi ke pasar. Dia beli keranjang besar, saudara. Dia taruh di depan pintu rumahnya dia. Keranjang besar. Lalu dia tidur. Besok pagi dia bangun.
Dan dia mau berdoa, mengucap syukur. Dia buka pintu, saudara. Ketika dia buka pintu, dia kaget. Keranjangnya sudah penuh dengan makanan, saudara. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur untuk makanan yang hari ini tersedia, begitu banyak buah-buahan, begitu banyak sekali makanan yang ada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetangganya yang ateis itu teriak, bukan dari Yesus, itu dari saya yang beliin, saya yang beliin gitu, saudara. Akhirnya si nenek, apa yang terjadi pada nenek itu, saudara? Nenek itu nggak kehabisan akal, dia berdoa lagi, saudara. Dia katakan gini, Tuhan, aku mengucap syukur, bukan hanya makanan dan buah-buahan saja yang kau kirim, tapi kau kirim iblis untuk membayarnya. Ya, kita berdoa, amin. Berdoa, ada kuasanya, dahsyat dan ajaib. Wow, dahsyat, saudara. Mari kita lihat, saudara, berikutnya. Yuk, ini sedikit intermezzo tadi ya, saudara. Jangan menjadi Kristen yang bersyarat. Ya, jangan menjadi, kalau udah disembuhkan baru mengucap syukur. Udah dapat kangtau baru mengucap syukur. Kalau kita dapat berkat baru mengucap syukur. Nah, jangan menjadi Kristen yang bersyarat. Saudara, saya teringat ketika saya sakit, saudara ya, saya mengandalkan Tuhan. Saya mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Boleh diklik? Nah, ini kesaksian besar, saya pernah lumpuh 3 kali, saudara. Yang pertama saya mengandalkan obat. Yang kedua, saudara, mengandalkan manusia. Yang ketiga, saya mengandalkan Tuhan. Dan dahsyat dan ajaib. Dokter nggak ada yang tahu saya sakitnya apa. Sakit yang pertama 7 tahun. Sakit yang kedua, saudara, 8 bulan. Yang ketiga 6 bulan. Nggak bisa bergerak. Dalam keadaan, saudara, yang terakhir itu, saudara, dalam keadaan benar-benar nggak berdaya, saudara. Ternyata selidik-meselidik, sakit saya adalah autoimun akut, saudara. Sampai dokter sudah vonis saya kematian dini 3 bulan. Tapi sampai hari ini saya hidup karena belum waktunya saya pulang. Karena ketika diperkatakan bahwa karena kamu tidak mau mengikuti saran dokter lagi, tidak mau suntik ini, ya saya menolak semuanya, saudara. Ya, akhirnya saya berkata, saya hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak itu, saudara, sendi-sendi saya semuanya bengkok. Tinggal jari ini yang tersisa. Ini jari saya tiga melengkung, saudara. Tapi saya katakan tidak masalah. Ya, dulu saya semuanya melengkung, tapi sekarang Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan saya, saudara. Ya, saya katakan, Tuhan, waktu iblis intimidasi saya, katakan saya nggak akan mati, saya akan hidup, saya akan menceritakan perbuatan. Aku mengucap syukur Tuhan, aku menceritakan perbuatan Tuhan, aku nggak takut dengan kematian. Yes, saya dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Sekalipun ya, saudara, lumpuhnya sudah selesai, semuanya selesai. Tiba-tiba saya pernah ngalami sakit lagi pulang dari Australia pelayanan, saudara. Hanya karena sakit mah. Sampai kurus seperti ini, bayangin, saudara ya. Muka saya udah kayak maaf ya, yang nenek-nenek di sini. Udah tua banget, saudara, mukanya. Benar-benar ini udah mengerikan, saudara. Ya, rambut sampai botak dan sebagainya. Tapi ini sekarang ini saya rambutnya asli, saudara ya. Amin. Ya, sempat pelayanan pakai wig, saudara ya. Tapi Tuhan sanggup memulihkan kembali. Katakan amin. Katakan amin. Jadi sekali lagi, saudara, ya, mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Ya, di situ menyenangkan hati Tuhan. Tuhan maskul dan Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Berikutnya, saudara, mari kita lihat. Yuk, cari Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Jadi sikap hatimu yang pertama mengucap syukur. Yang kedua, cari Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, saudaraku, cari Tuhan dan andalkan Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan, ya, memang sudah sifatnya manusia selalu, saudara, ya, selalu ketika dalam masalah, ketika dalam kesesakan, ya, selalu, ya, sudah biasa, ya, sudah menjadi sifat manusia, ya. Sulit untuk mengandalkan Tuhan ketika dia dalam masalah. Hati-hati, saudara. Tapi Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya dalam kesesakan apapun juga, saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Cari Tuhan lebih lagi. Andalkan dia sepenuh hatimu, saudara. Ya, kalau saat ini kita sedang menghadapi kesukaran, menghadapi masalah-masalah dan pergumulan dalam hidupmu, mari kita koreksi diri kita. Ya, koreksi dirimu saat ini, saudara ya. Jika saat ini kita jauh dari jalannya Tuhan, ya, datang kepadanya. Segera kita bertobat. Karena ada tangan Tuhan selalu terbuka untuk saudara. Ya, hidup saudara pasti dipulihkan Tuhan.
ya, bereskan hidupmu, ya. Sekali lagi saudara, lakukan, ya, lakukan. Koreksi diri sekali lagi bila ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, segera bereskan, ya, di hadapan Tuhan, ya. Kalau ada dosa apa, bereskan. Cari Tuhan lebih sungguh lagi, saudara, datang kepadanya, ya. Bukan cari berkat, cari Tuhan, bukan cari berkatnya. Bukan cari karunia, cari Tuhan. Yesusnya yang kita cari. Waktu saya sakit, saya nggak nyari obat, nggak nyari dokter, nggak nyari segala, cari Yesusnya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saya confess firman Tuhan tentang kesembuhan terus, saudaraku. Ya, bukan cari karunia, bukan cari urapan, tapi cari Tuhan. Bukan cari jadwal pelayanan nih bagi hamba-hamba Tuhan. Jangan cari jadwal pelayanan. Cari Yesus yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa memberikan kesaksian bagi banyak orang. Jadi sikap hati yang benar menghadapi kesukaran. Yang kedua adalah andalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, dikit lagi ya. Berserah, bukan menyerah. Katakan saya mau berserah, bukan menyerah. Kalau berserah itu mengandalkan Tuhan tadi, saudara, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itu namanya berserah. Ya, ketika kita berserah kepada Tuhan, berarti kita siap untuk taat kepada Tuhan. Ya, apapun yang Dia perintahkan buat hidup saudara, ya, berserah menuntut apa ya? Kepercayaan dari kita untuk memberikan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu berserah. Kalau menyerah, saudara menganggap, Tuhan itu nggak adil, ya, pasrah. Udahlah, pasrah aja. Nggak mampu, merasa nggak mampu. Itu namanya menyerah. Ya, nggak ada kamus di dalam anak-anak Tuhan itu menyerah. Ya, kita hanya berserah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sikap hati yang benar dalam menghadapi kesukaran. Yang keempat. Nah, ini yang keempat. Yuk, ya. Tolak semua kekhawatiran. Ya, katakan no worries, katakan no worries. Jangan khawatir berlebihan, saudara. Ya, kalau saudara khawatir berlebihan, saudara akan menderita. Iya kan, ingatnya khawatir terus menderita lah, saudara. Kalau saudara terus khawatir, ketakutan, saudara nggak terima janji Tuhan. Banyak janji Tuhan penyertaannya dalam hidup saudara, tapi saudara khawatir terus, ya saudara nggak terima janji Tuhan. Bahkan saudara nggak dipromosikan sama Tuhan kalau saudara khawatir terus. Tuhan mau bawa naik, saudara turun terus. Ya, udah bilang sama Tuhan, Tuhan engkau luar biasa, engkau Allah yang sumber berkat. Begitu mau dikasih berkat, saudara bener nggak ini dari Tuhan? Wah, turun lagi saudara. Akhirnya nggak terima saudara. Mau dipromosikan Tuhan juga nggak jadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, katakan no worries, jangan khawatir berlebihan. Itu adalah bentuk jajahan iblis. Itu bentuk daripada serangan iblis. Iblis nggak punya kuasa, ya, dia sama sekali nggak ada kuasa. Tetapi dia punya kuasa ketika mulut kita, lidah kita. Ingat, mulut punya kuasa siapa yang makan buahnya. Ketika kita berkata A, berkata yang buruk, yang tidak membangun roh kita, berkata-kata yang negatif, diambil sama setan. Dijadikan apa? Senjata. Untuk menempa kita ketika kita dalam keadaan masalah. Duh, kok Tuhan gak sembuh-sembuhin saya nih, udah bertahun-tahun, saya kan 7 tahun sakitnya, kok Tuhan gak sembuh-sembuhin saya. Kalau saya ngomong begitu, saudara, tiba-tiba bom iblis, benar-benar gak bisa jalan, benar-benar kolap dan sebagainya. Tapi kita percaya, sekali lagi, tolak kekhawatiran bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Yang terakhir, saudara, ya, yang terakhir adalah tetap percaya. Di masa yang sukar ini, saudara, selain bersyukur, andalkan Tuhan, ya, saudara juga menolak semua kekhawatiran yang ada, saudara, ya, saudara berserah kepada Tuhan. Yang terakhir ini sangat penting, yaitu percaya sepenuh seutuhnya kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang bekerja, Dia bekerja melalui para laskarnya, saudara. Bagian kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengerjakan semua apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Dan kita juga tetap setia kepada Tuhan. Yes, amin. Filipi 4 ayat 13 ini berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Apa, saudara? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi sekali lagi, semua perkara apapun juga dalam kehidupanmu, ya, di dalam Kristus, Dia beri kekuatan buat saudara. Ingat firman Tuhan berkata, pencobaan itu tidak melampaui batas kemampuan saudara. Tapi sekali lagi, saudara, seringkali yang terjadi ketika orang menghadapi masalah dan kesulitan, kita langsung lupa pada janji firman Tuhan. Ya, begitu mudahnya kita berpaling kepada Tuhan. Ya, ragu akan kuasanya, saudara. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ya, Tuhan begitu setia dalam hidupmu. Memang tidak mudah menemukan orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Ya, memang. Tapi Tuhan mau kita, saudara,
menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita siapkan hati kita bersyukur, berterima kasih, kita berdoa kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu saat ini. Tuhan, inilah tangan-tangan kasih Allah. Inilah jemaatmu Tuhan, yang mempercayai setiap firman Tuhan yang hari ini disampaikan. Tuhan, hamba percaya Tuhan. Apa yang sudah hamba sampaikan, materaikan dengan darah-Mu yang kudus, dan tertanam dalam loh hati jemaat-Mu. Dan Kau beri pengertian yang cukup dalam hidup mereka. Dan terjemahkan lebih dalam lagi dalam setiap batin mereka dan pikiran mereka. Supaya mereka melakukan apa yang Tuhan suruh hari ini. Ketika masalah terjadi, pergumulan yang ada, entah itu sakit penyakit, mengalami depresi, mengalami kelemahan pada tubuh, saat yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat mereka semua Tuhan tetap bisa mengucap syukur kepada Allah dan senantiasa percaya akan firman Allah. Dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan dapat mengucap syukur kepada Allah dan selalu mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Buat mereka setia, tetap mengandalkan Tuhan, setia kepada Allah yang hidup. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu tergeletak sampai jatuh. Tuhan angkat mereka. Dan kami percaya Kau promosikan mereka. Kau Tuhan berikan janji-janji-Mu Tuhan. Itu digenapi, dituntaskan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang terus setia kepada Tuhan. Dan janji-janji itu mereka terima di dalam nama Yesus. Hamba bersyukur, berterima kasih kalau saat ini dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi dalam hadirat Allah saat ini Tuhan, kami serahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, ini ada buku yang saya buat, saudara. Ini ada bukunya. Nanti mungkin Ibu Justin bisa menyampaikan menyampaikan pengumumannya. Di sini saya banyak menulis, saudara, tentang